Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan proyek akhir mengenai database warung yang saya buat. Sebelumnya saya membuat tutorial dengan 3 digit terakhir, ini 3 digit terakhir 021 kelas basis data 2A. Kali ini pertama-tama yang akan saya jelaskan mengenai tabel menu, di mana tabel menu ini akan menampung data-data dari tabel menu. Yang pertama itu ada kolom menu ID. Untuk menampung ID ada kolom nama menu, ada kolom harga menu, dan juga ada kategori. Dan untuk strukturnya, untuk menu ID itu tersendiri merupakan primary key ya dari tabel menu ini, dimana saya set auto increment supaya ID ini jika dikosongkan akan otomatis bertambah. Untuk nama menu itu tipe datanya varchar, harga menu juga integer, kategori itu enum, hanya dapat diisi makanan dan juga atau minuman. Untuk datanya itu sendiri ada ayam goreng bumbu 14.000, makanan tempe tahu telur penyet 10.000 makanan ya. Jadi di sini nama menu ini varchar, jadi boleh diisi huruf atau karakter. Untuk harga menu ini saya set integer, maka harus angka menu ID, begitu juga ID menu ID. Nah, untuk kategori di sini hanya dapat minuman dan juga makanan saja. Untuk tabel selanjutnya, ini tabel master ya. Menu ini adalah tabel master. Jika dilihat triggernya, di sini saya sudah membuat trigger before insert, di mana saya membuat ketika nama menu kosong atau tidak diisi, dan juga panjang dari nama menunya itu kurang dari 4 karakter, maka akan muncul nama menu bermasalah. Dan begitu juga dengan harga menu. Harga menu jika tidak diisi dan juga 0, maka akan muncul tulisan error. Dan untuk kategori, kolom kategori ini jika yang diinputkan atau data baru itu yang akan ditambahkan ke tabel itu kosong atau tidak diisi, maka otomatis akan diisi set pada kolom kategorinya adalah makanan. Setelah itu jika nama menu dari kolom nama menu yang diisi atau ya, data barunya itu sama atau ada sebelumnya ya, pada tabel menu ini, misal sebelumnya itu ada ST. Nah, jika ditambah ST lagi itu maka akan bermasalah. Dengan kata lain, nama menu tidak boleh sama. Untuk edit itu sendiri itu sama ya, sama kayak yang trigger before insert tadi. Untuk yang before update ini hanya dapat mengedit harga menu dan juga di sini saya set harga menunya saja yang bisa diisi, yang lainnya tidak boleh diisi, tidak boleh diedit maksud saya. Mungkin ini saja yang ada pada trigger di tabel menu. Untuk tabel selanjutnya itu ada tabel pesanan, di mana tabel pesanan ada 3 kolom ya, pesanan ID, nama pelanggan, dan juga tanggal pesanan. Untuk strukturnya, pesanan ID primary key dan juga auto increment, tipe datanya integer kalau mau auto increment, nama pelanggan varchar, tanggal pesanan saya set tipe datanya date atau tanggal. Selanjutnya di sini ada data ya, sudah ada 12 data pada tabel pesanan ini. Dimana di sini kolom tanggal pesanan ya, ini formatnya kan tipe datanya date, maka di sini formatnya 2022 04/29.
Untuk nama pelanggan di sini varchar, pesanan ID di sini integer. Untuk trigger yang saya buat, yang pertama itu ada trigger before insert. Dimana before insert itu sendiri saya melakukan cek nama pelanggan atau data baru nama pelanggan. Jika kosong atau nol, maka akan muncul tulisan nama bermasalah atau error. Dan setelah muncul error tadi itu ya, maka proses penambahan datanya itu gagal atau di handle gitu, di cancel. Lalu jika nama pelanggannya itu kurang dari sama dengan 2 atau jumlah karakternya itu kurang dari sama dengan 2, maka akan muncul error juga. Dan untuk tanggal pesanan 0 atau tidak diisi ya, maka otomatis di set tanggal sekarang. Untuk edit before update, untuk before update itu sama ya, jika kosong atau 0 atau kurang dari sama dengan 2 itu nama bermasalah. Terus jika tanggal pesanannya itu kosong atau tidak diisi, maka akan di set tanggal sekarang. Dan untuk pesanan detail di sini ada 4 kolom atau ada 5, itu 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Ada pesanan detail ID, pesanan ID, menu ID, jumlah, harga, subtotal. Dimana pesanan detail ID ini sebagai primary key dan auto increment, pesanan ID sebagai foreign key, primary key dari tabel pesanan, menu ID juga foreign key pada tabel ini dan merupakan primary key dari tabel menu. Untuk jumlah, harga, subtotal di sini tipe datanya semuanya integer. Lalu trigger yang saya buat itu before insert sama before update. Untuk before insert yang saya cek itu harga, set harganya itu otomatis saya ambil dari tabel menu. Terus untuk pesanan ID kosong atau tidak diisi, maka akan muncul error. Jika menu ID itu kosong sama tidak diisi, maka muncul error juga. Terus jika jumlah kurang dari sama dengan 0 atau kosong atau tidak diisi, maka otomatis di set sama dengan 1. Nah, untuk isi dari kolom subtotal itu sendiri berdasarkan dari nilai dari jumlah baru dikali sama harga yang baru. Oke, untuk yang before update, untuk yang before update juga sama ya, sama mengambil nilai harga kolom barunya itu dari tabel menu ya, ngambil dari kolom harga di tabel menu berdasarkan ID-nya. Terus jika pesanan ID kosong atau tidak diisi, error. Menu ID kosong, menu ID tidak diisi, error juga. Jika jumlah kurang dari 0 atau tidak diisi, maka akan diset sama dengan 1. Nah, untuk subtotalnya langsung diset new jumlah baru dikali dengan harga baru. Oke. Untuk pembayaran, untuk masalah pembayaran di sini ada 1, 2, 3, 4 kolom. Dimana kolom pertama itu pesanan ID sebagai primary key ya, sekaligus foreign key. Untuk ada total bayar, ada uang bayar, ada uang kembali. Dan untuk triggernya itu sendiri ada bayar, ada trigger before insert. Before insertnya jika tidak ada pada pesanan, maka di sini akan diset sudah melakukan pesanan. Jika sudah ada jika tidak ada pada kolom pesanan tabel pesanan detail, maka pesanan tidak ditemukan. Jika uangnya kurang dari total bayarnya, uang tidak cukup. Setelah itu untuk mengeset uang kembalinya, ambil dari uang bayar dikurangi uang total. Untuk before update-nya sama, prosesnya kayak tadi ya, cuman di time-nya di sini, event-nya di sini ketika update, triggernya ini berjalan. Oke, baik, kita coba untuk
checking triggernya ya. Untuk checking triggernya yang pertama kita coba insert sini. Ketika kita coba kosong, misalnya di sini harga 5. Nah di sini bermasalah ya karena belum diisi nama menu. Misalnya ayam nelongso, harga dikosongin. Nah di sini harganya tidak diisi. Ketika harganya diisi, kategorinya tidak diisi, otomatis ini makanan. Ketika go, nah di sini berhasil, bisa dicek. Nah bisa dicek di sini ada. Oke, berarti trigger sudah berfungsi dengan baik. Kita coba pesan, ambil pesanan, insert. Ketika kita tidak memasukkan nama pelanggan, misalkan seperti ini, go. Nah di sini nama bermasalah karena belum diisi. Ketika nama A, coba. Nah di sini bermasalah karena karakternya kurang dari sama dengan 2. Coba Asmi. Nah di sini 4 karakternya. Kita coba go. Nah di sini sudah masuk. Bisa dicek Asmi ini ada. Oke, setelah itu kita coba cek di pesanan detail. Asmi itu berapa tadi? Asmi 13. Kita coba cek insert Asmi, misalkan kosongan semua. Nah di sini error ya karena ini belum diisi. Jika ini diisi, jumlah tidak diisi, harga tidak diisi, ini harusnya tidak error. Jika go, nah di sini akan masuk. Oke, sini ada satu-satu ya karena jumlahnya agak di set, otomatis 1. Menu ID tadi nelongso 1 benar, subtotal di sini set otomatis ya, 3 kolom ini di set otomatis ketika tidak diisi. Meskipun ini diisi harga dengan subtotal, maka jika tidak sesuai maka akan ditimpa langsung. Selanjutnya kita coba edit. Nah di sini edit makanan. Ketika di sini minuman, maka nah di sini 0 row affected karena tidak boleh diedit. Di sini error. Misalkan ayam goreng bumbu diubah jadi ayam goreng. Nah di sini nggak bisa diubah karena sudah di setting bahwasanya nama menu sama kategori tidak bisa diubah. Nah harga ini bisa diubah, misal 13.000. Nah di sini bisa berubah, diubah lagi jadi 14.000. Nah bisa. Selanjutnya di pesanan ini tidak bermasalah, boleh saja karena di sini merupakan tabel transaksi ya, bukan tabel master. Selanjutnya kita masuk ke prosedur yang saya buat ini ada prosedur pembayaran. Di sini akan masuk ke tabel pembayaran, nanti otomatis akan masuk. Yang 13 tadi belum bayar ya. Kita coba melakukan execute pembayaran. Misalkan ID-nya 13 20 gitu. Nah di sini akan muncul dan ketika ini di refresh akan muncul. Nah di sini udah ada masuk datanya dari prosedur yang saya buat tadi. Terus untuk codingannya seperti ini ya. Dicek jika pembayarannya itu ada, maka akan melakukan dicek lagi. Jika pesanan ID-nya ada di tabel pesanan detail, berarti itu sudah melakukan pesanan. Di set totalnya berapa, diambil totalnya. Jika uang yang dimasukkan di parameter tadi lebih besar, maka langsung di set pada variabel kembali. Set variabel kembalinya sama dengan uang dikurangi total. Nah baru di insert ke pembayaran. Nah, ketika tidak memenuhi kondisi yang tadi, maka yang pertama itu ada kondisi uang tidak cukup ketika kurang dari sama dengan totalnya ini, kurang dari total.
Terus ketika pesanan tidak ditemukan, ketika di tabel pesanan detail tidak ditemukan atau tidak ada, sudah melakukan pembayaran jika pesanan ID tersebut sudah terdapat di pesanan ini. Misal ketika di sini ketika execute 13 lagi bayar dulu. Nah, di sini sudah melakukan pembayaran karena barusan sudah melakukan pembayaran. Oke, ketika ini 14 kan tidak ditemukan. Misal, nah pesanan tidak ditemukan karena memang pesanan dengan ID 14 itu tidak ada. Jika cek makanan execute, di sini akan muncul menu makanan. Terus cek minuman juga akan muncul minuman apa aja yang ada. Terus ada cek menu ID, misalkan ID 1 tadi nelongso, nah ini akan muncul ayam goreng bumbu ya. Untuk nelongso itu 13 ya. Nelongso, kita coba cek 13. Oh ya, tadi tidak ditemukan 12. Nah, kopi hitam nelongso menu 16 menu 16. Nah, ini akan muncul ayam goreng nelongso. Terus cek menu, ini semua tabel menu ditampilkan ya. Terus ada tabel dari report. Ini penghasilan pada bulan 5 pada tahun 2022 itu apa aja penghasilannya. Berarti tanggal 19 itu 19.000, tanggal 20 35.000, dan untuk reportnya itu barang apa aja pada bulan 5 itu yang terjual. Itu ada ayam goreng bumbu, ada es gudeg sama es Milo. Oke. Untuk fungsi itu sendiri total bayar, misal ID-nya itu 13 tadi, totalnya harusnya munculnya 14.000, berarti sudah sesuai. Pembayaran di sini ada ini pesanan ID 13, total bayarnya harusnya 14.000, jadi sesuai ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.